Berawal dari Korps Kesehatan Mahasiswa pada tahun 1962 dan kemudian terus berkembang secara bertahap hingga menjadi sebuah rumah sakit Syarif Hidayatullah pada bulan April 2007. Terletak di lokasi strategis, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah sakit Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah menjadi rumah sakit bernuansa Islam yang memiliki citra positif dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Dan misi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah melaksanakan integralisasi nilai Islam ke seluruh aspek manajemen pelayanan, mengupayakan kepuasan dan kesan mendalam kepada pelanggan secara berkelanjutan, memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang medis atau kesehatan kepada masyarakat, menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasional. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap melayani pasien dan tanggap menangani semua permasalahan kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang ahli pada bidangnya, bekerja secara profesional dan melayani dengan sepenuh hati. Klinik-klinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dapat memenuhi semua layanan kesehatan pasien. Selain didukung dengan tenaga medis yang ahli pada bidangnya, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah juga didukung oleh fasilitas pelayanan penunjang medis yang lengkap. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani Anda dan keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sahir Lovers. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya ini dapat berjumpa kembali dengan Sahir Lovers semuanya. Dalam 45 menit ke depan, kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini. Dan rangkaian dan kegiatan live Instagram hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2022. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tips memilih alat kontrasepsi yang tepat. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Septrializa SPOG. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kandungan yang berpraktik di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Sebelum saya sapa Dr. Septrializa, izinkan saya mengingatkan Sahir Lover semua di rumah, apabila memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, bisa langsung saja mengirimkan pertanyaan pada kolom komentar. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Septrializa, atau kita sapa bisa Dr. Ria. Assalamualaikum Dr. Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yeni. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak Yeni sehat. Alhamdulillah sehat dokter. Ya, gimana dok? Kondisinya sehat, sudah siap dokter untuk memberikan materi pada siang hari ini? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Siap dan semangat ya. Semangat, harus semangat. Ya, dok, ini kita sama-sama mengetahui ya dok, nanti di tanggal 29 itu adalah Hari Keluarga Berencana ya dok ya. Ini mungkin maksud dari pemerintah adanya hal ini itu karena memang harus menekan ya dok ya jumlah angka kelahiran seperti itu ya, karena Indonesia sendiri ini sudah menjadi urutan keempat dokter. Ya, angka kelahiran itu terbanyak di dunia seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih ya dok, ini sebenarnya KB ini manfaatnya apa sih dokter? Mungkin selain menekan angka kelahiran itu sendiri. Oke, ya. Sebelumnya tadi Mbak Yeni udah nyapa, Ya, saya silakan, sapa Dok. dulu ya semua child lovers yang bersedia bergabung di IG Live kita siang ini. Harusnya nih jam-jam ini jam tidur, tapi Iya. semoga yang sambil bekerja, mungkin yang santai di rumah bisa sambil mendengarkan, sharing, mungkin lebih ke sharing pengetahuan gitu. Tadi kan memang kita mengangkat topik karena dalam besok ya, Iya, sudah tanggal beberapa hari ke 29. depan Mhm. akan ada Hari Harganas Keluarga Berencana Nasional. nasional. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Yeni, memang ternyata dari latar belakang gambaran penduduk Indonesia sendiri, benar itu udah urutan keempat. Jadi kalau di total dari penduduk dunia itu ternyata udah sampai 3,5%. Yes. Bayangin itu dunia kita udah mencapai angka segitu. Berarti ini emang harus pemerintah sudah sangat gencar melakukan program pengendalian jumlah kelahiran ini. Manfaatnya itu sendiri sebenarnya target keluarga berencana ini kan memang bukan hanya untuk menunda, tapi juga untuk menjarangkan, dan kalau bisa kita lihat dari faktor-faktor yang terlibat ya, kayak usianya yang tidak memungkinkan untuk hamil, penyakit, jadi dia disarankan untuk tidak menambah jumlah anak lagi. Nah, dengan begitu target pemerintah akan tercapai sehingga membentuk keluarga yang lebih sejahtera. Yes. Nah, kalau untuk manfaatnya itu secara spesifik mungkin nanti sambil ditanya sambil jalan, kalau dia setiap bagian dan tipe-tipenya itu memang punya manfaat masing-masing. Tapi kalau secara general sih kita cuma punya 3. Artinya satu untuk menunda bagi pasangan yang muda, karena problemnya itu ada 4T Mbak Eni. Iya. Apa tuh, Jadi Dok? 4T itu, satu, ini terlalu muda. Jadi kalau emang hamil yang dia masih di bawah 18 tahun, itu sangat beresiko untuk kehamilan yang bermasalah. Kemudian T yang kedua itu terlalu tua. Nah, terlalu tua nggak boleh juga nih Mbak Eni. Jadi kalau di atas 35 tahun nih, juga beresiko untuk kehamilannya. Kemudian yang T berikutnya terlalu banyak. Nah, Indonesia kan masih ada pemahaman yang banyak anak, Banyak banyak rezeki. Jadi ternyata itu harus kita luruskan nih mindset seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terlalu dekat. Nah, terlalu dekat tadi artinya mempunyai anak kurang dari 2 tahun. Ini resiko-resikonya itu sangat besar, terutama untuk ke maternal dan terhadap bayinya. Jadi resiko mortalitas sama morbiditasnya cenderung lebih tinggi, resiko kematian ya. Baik. Itu.
Ya, jadi memang sebenarnya tujuan pemerintah tuh bagus ya dok ya, Mm-mm. untuk menekan angka kelahiran agar ada memiliki keluarga yang sejahtera seperti itu ya. Karena memang kalau Mm-mm. jarak kelahiran terlalu dekat pun kasihan orang tuanya, nggak efektif juga ya Iya dok ya dalam benar. mengasuh gitu ya. Kasihan juga nanti misalnya kakaknya baru besar sedikit, Baru udah dapat harus perhatian gitu, iya udah gitu. dibagi gitu ya. Betul. Nah dokter, kalau kita ngomongin alat kontrasepsi nih dokter, sebenarnya Mm-mm. jenis-jenis KB itu ada apa aja sih dokter? Jenis KB. Nah, ini banyak banget nih ya Mhm. kalau kita bahas secara singkat. Jadi KB itu prinsipnya cuma ada dua. Ya. Satu ada yang metode kontrasepsi jangka panjang, Mhm. ada yang metode kontrasepsi jangka pendek. Oke. Dan jangka panjang tuh yang seperti apa? Artinya si wanita ini menggunakan kontrasepsi itu dalam hitungan yang lebih lama, artinya bisa sampai tahun 2-3 tahun. Tapi kalau metode kontrasepsi jangka pendek, jadi bisa dalam hitungan cepat, Mhm. harian ataupun bulanan Bulanan, oke. gitu. Nah, kalau pembagian garis besarnya itu memang yang paling sering kita dengar adalah mungkin familiar dengan yang Iya, hormonal atau non non hormonal. hormonal gitu ya. Jadi kalau untuk yang metode jangka panjang tadi itu cenderung adalah metode kontrasepsi yang non hormonal Oke. seperti penggunaan AKDR. Tapi familiar nggak dengan Belum AKDR familiar Mbak sih ya? aku belum. IUD juga IUD enggak ya? iya. Jadi IUD itu ditranslate jadi alat kontrasepsi dalam rahim. Mhm. Cuma masyarakat Indonesia mungkin masih dengan istilah spiral ya. Oke, Jadi spiral. spiral itu sebenarnya bentuknya aja. Jadi variannya Mhm. itu ada model Banyak ya pear, dok. ada Mhm. macam-macam lah. Ya. Nah, itu bisa dipakai sampai hitungan 5-10 tahun. Nah, kalau untuk yang penggunaan jangka panjang lagi ada yang hormonal juga, yaitu Mhm. yang sering disebut susuk kali ya. Oh, kayak Susuk susu. Ya. atau bahasa medisnya itu sebenarnya implan. Implan. Nah, itu Mhm. bisa digunakan 3-5 tahun. Lalu ada yang digunakan harian bulanan itu seperti KB-KB hormonal, Ya. ada pil KB Oke. kombinasi, ada suntik gitu Mhm. ya. Jadi garis besarnya itu intinya hormonal dan non hormonal itu manfaatnya masing-masing punya keuntungan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita nih mau memilih, kayak kalau saya ini cocoknya kayaknya hormonal deh, atau Mm-mm. misalnya ini, atau memang misalnya bebas aja lah terserah ibunya, atau ada ketentuan sih dok nih, baik misalnya Nah, kalau yang misalnya punya penyakit penyerta gitu ya, mm-mm, mm-mm, sebaiknya pakai yang apa seperti itu, gimana dokter? mm-mm. Nah, di sini tuh peran dari tenaga medis sangat Mhm. diperlukan, Mbak Yeni. Jadi untuk menentukan pilihan itu, terutama dari fasilitas pelayanan Ya. primer, bahkan sampai rujukan lanjutan, Mhm. itu bidan, dokter umum ataupun dokter spesialis sekalipun harus memberikan 4 poin tersendiri. Yang satu, si calon pasangan ini harus tahu dulu nih efek sampingnya. Pasti tuh Ya. yang ditanya, saya mau pakai KB nih dok, saya habis lahiran. Mhm. Kalau saya pakai yang itu, kira-kira saya bakal gendut nggak ya? Bakal Ya. ini ya, pasti akan khawatir hal-hal yang merugikan justru ya. Betul. Jadi itu efek sampingnya. Yang kedua, kita harus lihat tadi benar Mbak Yeni bilang ada latar belakang penyakit. Jadi Mhm. kita lihat risiko kesehatan pada si wanita tersebut. Mhm. Risiko kesehatan artinya dia ada bakat hipertensi Ya. nggak, ada diabetes, atau ada masalah tiroid, atau ada masalah pembekuan darah Ya. gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara tentang keuntungan dan kerugian dari si kontrasepsi yang kita Ya. sarankan. Nah, yang terakhir barulah ditetapkan cara metode penggunaannya. Misal kalau Mhm. pakai pil harus per hari, atau kalau pakai suntik harus sebulan 3 bulan. Nah, kemudian baru kita berikan konselingnya ini, targetnya kalau bisa ini pasien harus berlanjut. Jadi Ya. jangan sampai putus pakai KB gitu. Oke. Jadi harapan kita tuh harus berkesinambungan. Jadi setelah dia bisa Berlanjut gitu selesai ya dok? pil, kalau ada efek samping kita bisa kasih pilihan lain gitu. Evaluasi lagi gitu ya, bisa dikasih opsi lagi. Oh Mm-mm. baiknya coba KB yang Alternatif ini lain gitu ya gitu dok ya. ya. Mhm. Baik, jadi memang kalau efek si KB ini memang ada efek sampingnya, mungkin terutama yang hormonal gitu ya dok ya. Mm-mm, mm-mm. Rata-rata apa sih dok biasanya kalau untuk Hormonal. heeh. Oke. Hormonal namanya kita memasukkan hormon tambahan ke dalam tubuh. Ya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri ada 2 hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Mhm. Nah, ada hormon estrogen, progesteron.
hormon yang udah ada aja biasanya kalau kita stres, Iya, kecapean atau aktivitas yang berlebihan itu pasti terganggu. betul. Terus kita kasih lagi nih tambahan. Tambah ya Nah, dok ya. berarti makin udah acak lah itu Mhm. ya. Jadi pasti kalau hormonal ini paling sering nih ibu-ibunya itu yang pakai awal sebulan pertama mensnya nggak teratur Oke. gitu. Jadi kayak bisa sebulan tiba-tiba nggak mens, Mhm. terus besoknya baru mens lagi atau dia mens dikit 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 ngeflek ngeflek gitu. Ngeflek-ngeflek Itu aja. biasanya paling sering Mhm sih kayak mhm. gitu. Sama ini sih kalau paling sering kayak jerawat ya. Paling seringnya jerawat ya dok ya. Jadi jerawat, Jadi jadi timbul pasti jerawatan gitu. estetik ini gimana nih gitu. Jadi ya udahlah keganggu banget sih. Jadi hormonal itu sebenarnya efektivitasnya sebenarnya bagus, Mhm. cuma efek sampingnya cenderung lebih banyak juga gitu. Nah, kalau untuk penggunaan tadi kalau dokter bilang kalau spiral itu bisa sampai 10 tahun penggunaannya dokter. Mm-mm, mm-mm, Gimana kalau untuk yang hormonal? Apakah tetap itu kan tadi ada masanya dok ya, mm-mm. Jangka jangka panjang, pendek jangka ya. Tapi pendek. misalnya penggunaannya dia nggak dicopot apa-apa, misalnya tetap digunakan gitu selama beberapa tahun, itu apa Mm-mm. nggak ada masalah? Kalau untuk yang jangka pendek itu tadi saya lupa nambahin sih kayak kondom, Aha, kayak cup vagina, diafragma ya. itu sebenarnya penggunaan jangka pendek juga. Kalau yang pil itu sebenarnya kalau memang ini makannya tidak ada masalah, Mhm. misalkan nggak ada keluhan yang efek samping kayak yang tadi dijabarin ya, mual, muntah, nyeri kepala, atau sampai bikin obesitas, Ya. gendut gitu ya, jerawatan, harusnya sih dia cocok berarti. Nah, Mhm. kalau cocok boleh digunakan terus-menerus. Oke. Cuma ada batas usia kayaknya ya kalau Oh, ada hormonal batas Mbak ini. usianya dong. Jadi tadi kalau misalkan hormon itu lebih cenderung dia akan beresiko di atas usia 40 tahun. Atau Hmm. mungkin kalau dikompres lagi sebenarnya di atas 35 tuh udah mulai hati-hati. Tapi kalau pakai yang AKDR nih, Mhm. AKDR itu bisa dipakai terus sampai nanti dia menopause. Jadi lebih Oke. aman gitu, nggak Oh, usah lebih aman. Jadi mikir-mikir nggak kan. harus lepas gitu ya, Dok, ya? Jadi kalau udah menopause aja udah pasti berhenti, oke tinggal cabut. Oke. Tuh. Baik, dokter. Terima kasih. Penjelasannya sangat detail sekali. Nah, kemudian kalau untuk melahirkan nih, dokter, misalnya Mm-mm. saya habis melahirkan, kemudian saya apa namanya? Ada nggak sih metodenya? Misalnya kalau SC tuh harusnya ini, atau Mm. misalnya habis ini tuh nah, yang normal ini lebih baik gitu. Ada nggak sih, dok? Atau memang kembali lagi kepada si ibunya itu ya? Oke. Mm-mm. Benar nih, bagus nih pertanyaan Mbak Yeni. Ya. Banyak banget nih yang nanya kayak kalau habis sesar saya harusnya pakai Katanya apa AKDR ya gitu ya? dok kayak gitu. Mhm. Apa nggak boleh ya pakai pil? Sebenarnya kita balikin lagi kan kita ada yang namanya konseling. Ya. Konseling itu artinya dokter atau bidan itu berperan bukan mempropos pasien harus pakai apa, Ya. tapi kita menyarankan beberapa metode. Jadi kalau kayak di WHO itu Mbak ini Mhm. ada Organisasi Kesehatan Dunia itu dia menyarankan ada level-levelnya tuh 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi level 1, 2 ada yang bisa kita sarankan misalkan ini nggak ada masalah. Jadi dia bisa dapat pil, ada suntik, ada IUD, ada pakai kondom Ya. misalkan. Nah, Mhm. jadi ibu boleh nih pilih walaupun bekas sesar ataupun pasca persalinan normal terserah kembali ke pilihan si pasien. Jadi kita konseling artinya mengarahkan keputusannya tetap kembali ke dia. Mhm. Karena kan beda-beda ya Ya. concernnya, ada yang wanita karir, Betul. ada yang emang rumahan bisa konsumsi yang hormon tiap hari ingat gitu. Jadi nggak kita sarankan untuk apa-apa itu enggak. Cuma kalau sesar Ya. mungkin lebih AKDR ya. Oh, KDR. Kenapa gitu? Mhm. Karena AKDR ini angka kegagalannya, artinya risiko untuk terjadi kehamilan itu lebih kecil dibanding Oke, dengan ketimbang yang lain penggunaan ya? KB hormon. Iya. Kenapa? Karena dia sifatnya lebih jangka panjang tadi. Mhm, iya. Dan AKDR ini kan kalau sesar itu kan kita nggak boleh hamil ya Langsung dalam hamil gitu ya, dalam langsung berapa hamil bulan gitu ya, dalam Dok? 12 bulan Iya, hamil lagi gitu, sedangkan dia baru bekas operasi betul. gitu ya, pemulihan aja lama banget. Jadi mungkin lebih disarankan untuk penggunaan IUD gitu, Oke. AKDR. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, Dok, tadi berarti kalau misalnya mau pemilihan alat kontrasepsi yang tepat itu apa ya? Kembali lagi ke diri sendiri ya, dokter ya. Dan jangan lupa mungkin bisa berkonsultasi terlebih Iya dahulu ya, Dok ya, benar. ke dokter spesialis kandungan ataupun misalnya ke bidan seperti itu. Kalau kita awam taunya ini perempuan aja nih, Dok, yang pakai KB. Sementara Betul. bapak-bapaknya ada nggak sih sebenarnya KB untuk bapak-bapak gitu? Bapak-bapak.
Bapak-bapak ada yang mau di KB juga ya, ternyata bener loh, Iya, banyak juga kok beberapa periode terakhir ini iya, dengan kemajuan apa ya, pengetahuan dan knowledge-nya, maksudnya masyarakat tuh nggak awam picik kayak dulu. betul, Jadi betul. bahkan suaminya yang minta nih. Iya, Jadi kalau untuk pria itu ada yang dinamakan kontap. Nah, oke, kontap itu artinya kontrasepsi mantap. oke. Kontrasepsi mantap istilahnya adalah metode operasi pada pria. Jadi Mhm, saluran tempat si spermanya yang mhm, nantinya akan menjadi penghubung ke vagina vagina, gitu ya. mhm, Jadi itu bahasa awamnya itu dikasih sumbatan sehingga dia itu nggak oh, bisa nggak bisa mem keluar ya, gitu. Jadi kalaupun nanti berhubungan keluar pun itu ya hanya maninya aja. Jadi spermanya mhm. nggak ada. Kalau kontak ini untuk lebih metode jangka panjangnya. Kalau yang KB bapak-bapak ya kondom sih ya. Biasanya ya yang familiar kita tahu ya kondom gitu ya, Dok, Kondom, ya? cuma manfaatnya ya buat si ibunya sih atau pasangan itu lebih untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Itu Oke, lebih aman karena terlindungi. Tapi kekurangannya mungkin ada kurang nikmat ya kali. iya. Lebih bebas gitu ya, Dok, kalau nggak pakai Iya, gitu ya, Dok? resiko robeknya juga besar tergantung Oke. bahannya gitu Mhm, kan. mhm. Jadi ya bisa sih laki-laki itu jadi paling kontap itu, cuma nggak tahu lah ya, masih sekarang sih masih belum banyak sih ya yang mau Masih kayak belum gitu. banyak. Tapi ternyata memang sudah ada aware ya, Dok, dari kaum bapak nih ya mengenai Oh gitu. alat KB gitu ya. Baik, Dokter. Ini izin saya sudah boleh buka interaktif ya, Dok ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bekti 1105. Halo Ibu Bekti, Dok, saya memakai kontrasepsi pil tapi sering mual dan sakit kepala. Apakah ini termasuk tidak cocok? Apa bagaimana? Lebih baik saya pakai kontrasepsi apa ya, Dok? Mohon saran. Ini sepertinya ada keluhan dokter ketika menggunakan Mm-mm. alat kontrasepsi pil seperti itu. Oke, makasih ya Bunda Bekti. Di sini mungkin kita spesifikin lagi juga. Mhm. Pil tadi kan kontrasepsi pil itu hormonal Ya, dan pilnya itu ada dua nih Mbak Yeni. ya. Pil itu ada yang pil kombinasi, Mhm. ada yang mini pil. Mini Oke. pil itu artinya kombinasi kalau kombinasi itu artinya dua hormon yang digunakan. Kalau pil mini pil itu hanya satu hormon progesteron. Nah, artinya di sini sih sebenarnya keluhan yang paling sering itu terjadi pada penggunaan pil kontrasepsi yang Mhm. kombinasi. Kenapa? Karena kombinasi itu ada penggunaan estrogen Ya. tambahan. Nah, estrogen dan progesteron ini memang memberikan efek samping. Ya tadi yang dibilang pasti ada resiko Ya. nyeri kepala Nyari ya, yang kepala. paling sering sih nyeri kepala. Makanya kalau memang dia ada resiko peningkatan tekanan darah, sebaiknya sih tidak disarankan. Cuma ini sih sebenarnya namanya hormon yang dimasuk ke dalam tubuh, jadi proses adaptasi sih sebenarnya Oke. Mbak Yeni. Jadi bukan sesuatu hal yang berbahaya Ya. atau yang mengkhawatirkan. Selagi itu masih dirasakan dalam 1 sampai 3 bulan penggunaan Mhm. setelah konsumsi, Ya. itu masih dikatakan wajar. Tapi kalau memang berlanjut sampai di atas 6 bulan terus menerus nyeri kepala, terus ada dampak objektifnya juga nih, tekanan darahnya Mhm. meningkat. Nah, itu sebaiknya sih disarankan konsultasi ke dokternya apakah memang tidak cocok atau ada alternatif enggak untuk penggunaan. Jadi tergantung nih masa keluhannya berapa lama. Tapi kalau masih awal-awal itu biasanya masih wajar karena Karena masa adaptasi dokter yang tadi proses dokter bilang adaptasi itu ya, Dok ya. hormonal. Baik. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Ibu Bekti. Selanjutnya dokter, ini sudah banyak banget nih, Dok. Saya jadi Oh pas ya. kemarin publish ya, ternyata banyak banget ibu-ibu yang menanyakan mengenai Hmm. ini. Oke, saya jawab dulu yang interaktif ya, Dok ya. Sudah ada masuk lagi dari Ian dot Antrax. Assalamualaikum dokter, sebagai seorang muslim, apakah Vasektomi. vasektomi diperbolehkan ya, Dok? Mm-mm. Ya. Wah, ini jawabannya berat ya. Bapak itu laki-laki ya, Bapak Antrax. Antrax. Oke, Waalaikumsalam. Bapak Antrax ini kan concernnya lebih Vasektomi. ke agama ya. Ya. Jadi kembali lagi sih sama aja kayak perempuan di steril, sebenarnya boleh nggak sih? Artinya Ya. kita menghambat. Jadi itu dalam medis
memang kalau kita selaraskan dengan prinsip Agama. agama, itu agak-agak susah menyatukan Ya, pasti pendapat. ada Masih ada perbedaan ya dok pro dan ya. Ya, kontra betul. gitu. Tapi kalau kita kembali, mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan dari beberapa yang pernah saya tanyakan dan saya lihat baca-baca nih. Jadi kalau untuk tujuannya apa dulu nih Mbak Oke. Yeni? Jadi Ya. kita kembali ke niat ya. Mhm. Niatnya kalau memang secara apa ya, dia memang misalkan secara ekonomi gitu, Ya. mohon maaf, misal secara ekonomi anaknya udah banyak, Mhm. dia udah nggak sanggup lagi untuk nambah. Tapi si pasangan wanitanya, sebenarnya kan wanita yang Mhm. lebih ini ya, ternyata pasangan wanitanya ini emang nggak cocok, misalkan dia nggak cocok pakai IUD, nggak Ya. cocok pakai pil, nggak, jadi emang kontraindikasi semuanya, alternatif suami lah yang Bapaknya harus lah ya ini. dok. Jadi Mhm. kembali ke niat, kalau emang niatnya untuk hal yang positif, secara ini sih diperbolehkan. Tapi Oke. kalau misalkan vasektomi dengan indikasinya memang udah mau stop aja jumlah 2, nah itu masih pro kontra tuh Mbak. Saya Hmm. nggak berani jawab dengan lugas karena masih dibilang belum boleh kalau untuk Mhm. yang menyetop ya, Menyetop. artinya itu Ya. menyetop sama sekali kalau tujuannya misalnya nggak yang apa sahih lah ya. Jadi memang Jadi harus kuat kayaknya dulu nih alasannya kenapa gitu niatnya ya karena dok apa ya. dulu? Kalau emang Urgensinya alternatif ke dilihat juga. Ya. wanitanya nggak ada, ya ya mau nggak mau dia ya Ya. nggak apa-apa Karena gitu. nggak ada pilihan lain gitu ya dok ya. Intinya pilihan lainnya nggak ada alternatif lah gitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya juga dokter ya. Semoga menjawab. Selanjutnya dari underscore Rizka Lydia. Halo dok, saya pernah pakai KB spiral tapi flek tidak berhenti dan dilepas. Pil takut sering lupa minum. Baiknya yang aman apa ya dok? Selain kondom. Oke. Kayaknya ibu-ibu juga nggak nyaman kalau pakai kondom ya dok. Ini gimana nih dokter? Nggak nyaman ya Mbak. Oke, makasih ya Bunda Rizka. Ya nih keluhan yang paling sering memang dan membuat terkadang wanita itu jadi takut menggunakan AKDR ya, Iya, AB, spiral itu ya, spiral. spiral Iya. AKDR. Jadi memang pada saat kita menggunakan spiral atau AKDR ini, namanya benda asing yang dimasukin ke dalam rahim. Iya, Artinya dia akan memberikan reaksi radang nih Mbak betul. Yeni. Reaksi radang, kalau misalkan kita lagi nggak mens aja, nggak ada apa-apa di dalam, berdarah, Berdarah. terus kadang ngepek-ngepek kayak itu. Mhm. Apalagi ini ada sesuatu Yes. nih, ada sesuatu yang kalau misalkan udah habis mens, Mhm. dia ternyata reaksi radang itu masih ada. Mhm. Dan itu wajar kalau dia terjadi di luar siklus, berkelanjutan dalam 1 sampai 7 hari ke depan, itu masih oke aja, nggak, Oke. artinya bukan sesuatu yang berbahaya. Ya. Dan mungkin buat yang muslim kalau mau sholat itu nggak apa-apa karena itu deh di luar siklus Dari siklus mensnya menstruasinya. itu ya dok. Tapi kalau memang itu berlanjut sampai 6 bulan siklus dia dan berdarahnya itu disertai jumlah yang banyak Mhm. gitu. Nah, itu harus kembali lagi kontrol. Dan jadi artinya kita khawatir ada sesuatu nih di luar penggunaan IUD aja, Iya. takutnya ada nyium kah, atau ada polip di Iya. luarnya. Jadi seharusnya kontrol ke dokternya. Kalau bisa misalkan ada alternatif, ya kita gunakan yang lain. Tergantung nih usianya Bunda Rizka. Kalau misalkan masih dalam usia produktif, artinya 21 sampai 35 tahun, masih boleh pakai alternatif KB suntik. Oke. Jadi yang hormonal ya, karena kalau pil mungkin dia wanita Takutnya karir lupa nih, gitu kayaknya ya. lupa ya minum tiap hari. Jadi ya boleh pakai suntik atau bisa juga pakai implan. Gitu. Baik. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kemudian dari Vetika_Vesa. Assalamualaikum dok, kemarin sepupu saya mau pasang spiral, tapi tidak bisa ya karena kedalaman rahim hanya 6 cm pas diukur. Lebih baik pakai apa ya dok? Apa dia ada asma juga soalnya. Oh, ini menyampaikan bahwa ada penyakit penyertanya dok. Silakan dok. Oke, ya terima kasih Bunda Vetika. Di sini kondisinya berarti lebih struktur organ reproduksinya. Itu salah satu syarat penggunaan IUD, di mana kondisi rahim itu harus dalam keadaan baik. Satu, dia tidak ada radang
nyeri radang panggul, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian tidak ada ya tadi kayak miom, polip atau apa di dalamnya yang mengganggu insersi memasukkan IUD-nya. Nah, kedua, struktur ini kan artinya dia udah tahu nih dari awal 6 cm artinya mungkin agak pendek gitu ya. Itu sebenarnya kalau 6 cm itu sebenarnya masih dikategorikan normal sih. Mungkin ada hambatan mungkin menurut dokternya nggak bisa masuk. Nah, itu kan resiko. Kalau kita paksakan dia akan resiko prolaps, artinya resiko lepas. Jadi artinya di sini dia emang nggak bisa nih pakai IUD. Nah, kalau misalkan kembali lagi tadi pilihan. Kalau usia mendukung, kemudian dia memang kebutuhannya untuk jangka panjang, artinya boleh pakai implan. Cuma itu hormon, kembali lagi hormon harus siap dengan segala konsekuensi. Implan itu kan ada yang 3 tahun, ada yang bisa 2 tahun gitu kan, ada yang setahun. Terus pilihan lain mungkin ini yang agak sulit nih kalau dia mau suntik. Suntik dia artinya harus bolak-balik dong, sebulan datang. Kalau nggak yang 3 bulan datang. Itu kembali lagi sih pilihan. Tapi kalau untuk choice-nya lebih ke pil, suntik atau yang hormon implan tadi. Kalau asma sejauh ini sih tidak ada masalah ya dok ya sama KB ya dok KB ya. hormon nggak apa-apa. Baik. Ibu Fatika semoga menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Rizky Novayanti ya. Assalamualaikum dokter, saya pakai KB suntik tapi ngeflek terus menerus, cocok atau tidak? Apakah harus diganti ya dok? Ini sama pertanyaan tadi ya dok ya. Karena mungkin masa menyesuaikan ya dok ya. Ya, waalaikumsalam Bunda Rizky. Jadi sama ya, kalau udah pasti keluhannya itu pasti ngeflek sih. Jadi ya kembali lagi ngefleknya itu selama dia menggunakan KB suntik atau memang pada saat awal-awal aja. Jadi balik lagi pokoknya dan sih kalau masih dalam 3 sampai 6 bulan tuh masih belum berbahaya Mbak. Jadi artinya ini sesuatu efek adaptasi. Tapi kalau memang flek yang tadi berkelanjutan terus menerus dan dia nggak nyaman, itu boleh dikasih alternatif yang lain. Kan cocoknya ya pil sama kayak gitu ya, pakai AKDR. Alternatifnya IUD gitu ya. spiral sih palingnya. Karena mau nggak mau pakai pil, hormon juga, implan juga hormon. Efek sampingnya hormon itu paling sering ya pasti irregular itu ya, cycle dari menstruasi gitu. Tapi kembali lagi itu flek bukan mens ya. Jadi aman. Karena mungkin kalau misalnya spiral yang dibayangin tuh udah pasangnya dulu, jadi agak-agak ngeri gitu. Padahal sebenarnya kalau secara waktu pasti lebih efisien ya dok ya. Kita nggak perlu bolak-balik ke bidan, misalnya ke dokter untuk suntik gitu ya dok ya. Hanya cukup 1 kali pasang dan itu jangka panjang seperti itu. Nah itu jadi yang dibayangkan mungkin worry takut pas pasangnya aja. Iya betul. Makanya diperlukan di sini, terutama yang pasca melahirkan atau pasca sesar itu harus di konseling sedetail mungkin supaya paham ini itu nggak berbahaya penggunaannya. Spiralnya paling cuma sekali ceret 5 menit juga nggak langsung selesai gitu ya. Langsung selesai. Baik dokter. Banyak efek samping juga sih. Ya, terima kasih atas jawabannya dokter. Ini saya mau menjawab yang DM sudah masuk ya dok ya. Ini kalau dari kemarin nih saya sudah WA dokter nih dok, banyak banget yang nanyain ya. Sudah banyak banget pertanyaan yang masuk melalui DM kita. Saya mau baca yang pertama dari Ibu @putri.evira. Halo Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Waktu yang tepat pakai KB setelah melahirkan, pengen langsung pakai biar nggak kebobolan katanya dok. Dari Ibu Putri, silakan dijawab dokter. Alhamdulillah loh Ibu Putri ini sangat sadar kendali sekali untuk kehamilan berikutnya ya. Jadi kalau pasca melahirkan normal atau sesar nggak ada. Di sini nggak menjelaskan sih dok. Jadi kalau nah ini kesempatan yang besar ternyata tuh dari data survei itu udah 83% wanita di Indonesia itu melahirkan di kalangan medis, dari tangannya sama kalangan medis. Jadi di sini memang kita harus lebih concern nih pada saat lahir tuh kayak dapat bola langsung tangkap nih Mbak. Jadi langsung kita konseling edukasi. Memang sebaiknya sih kalau bisa saat itu kita KB. Cuma pada beberapa pada beberapa kasus ada resiko kegagalan. Maksudnya resiko kegagalan sini kalau misalkan kita saranin AKDR. AKDR kita pasang pada saat operasi. Bisa dia sesar, dipasang. Resikonya dia akan
lepas itu ada Oh, gitu. Karena kenapa? Ukuran rahim kan di saat hamil besar banget. betul. Dia akan kembali normal setelah nifas, artinya setelah 6 minggu. Artinya kalau kita udah pasang alat, misal rahim mengecil, Mhm, posisi bisa berubah, posisi bisa keluar gitu. Nah, jadi kalau misalkan habis lahiran mungkin ditunggu sampai 40 hari, mhm. baru nanti dikontrol lagi ke dokternya mau pakai alat kontrasepsi yang seperti apa. Jadi di edukasi ini kalau yang pakai hormon begini, kalau yang non hormon gini. Mungkin kalau memang dia anaknya udah banyak, saran pakailah yang kontrasepsi jangka Ya. panjang biar nggak deket-deket nanti ribet ya ngurus Mhm. menyusui lagi gitu ya. Ya. Jadi intinya gitu sih, kembali ke pilihan dia sendiri. Tapi ya kita berikan arahan mungkin yang direkomendasiin 1, 2, nanti tinggal dia mau milih apa. Gitu. Jadi sebaiknya juga setelah 40 hari ya, Dok, ya? Ditunda dulu. Ditunda dulu, jadi Ditunda. jangan langsung karena ya itu tadi menyesuaikan rahimnya karena Mm-mm. pasti ada perubahan ya, Dok, ya? Perubahan ukuran. Perubahan ukuran. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Selanjutnya dari @nini WZ16. Dok, kalau habis pengguna KB implan, baiknya pakai KB implan lagi atau ganti? Ini mungkin sepertinya pernah pasang kemudian lepas gitu ya, Dok. Ini mau pakai lagi apakah dengan KB implan lagi atau gimana, Dokter? Nah, sekalian kita informasiin bagi yang Ya, belum tahu implan nih, Mbak betul. ini. Jadi implan itu kan sebenarnya KB yang kayak batangan gitu Kecil ya, gitu ya, Dok, ya? batangan kita selipin ke Hmm? bawah kulit. Mhm. Takut juga kan ya resiko di sayat terus dimasukin, nyabutnya juga lebih susah lagi. Kalau Mhm. memang kurus sih gampang. Tapi kalau gendut dikit nih nanti resiko hilang. Oh, Nah, oke. resiko. Jadi kalau memang dia selama penggunaan implan nggak ada masalah sih, Mhm. efek sampingnya nggak terlalu berbahaya, boleh dia lanjut Ya, lagi. Tapi kalau emang ada problem dalam penggunaan ataupun pasca pencabutan implan, mungkin sebaiknya ganti cari gitu, alternatif yang cari lain gitu ya, Dok, alternatif ya? yang lain. Mau pakai lagi lanjut boleh, tapi sekarang ini tuh penggunaan implan kayaknya sudah mulai berkurang Mhm. karena pemikiran kita zaman sekarang tuh kayak memasukkan benda Itu lewat kulit tuh iya, kayak agak gimana menyakiti gitu gitu ya. jadi ya. Dari angka penggunaan pun dari survei BKKBN itu udah mulai menurun sih, penggunaan implan Mhm. tuh hanya 6-7% lah ya gitu. Baik, ya terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi bisa dipertimbangkan ya Ibu Dini ya. Selanjutnya dari @aulianisau. Semenjak suntik KB 3 bulan saya ngefek terus dok, haid baru 1 kali selama 6 bulan terakhir. Apakah itu tidak cocok? Ini pertanyaan yang sama tadi dengan Ibu Rizky ya dok ya. Ya balik lagi ya, Mm-mm. cocok nggak cocok. Jadi sebenarnya ya itu kalau masih awal-awal flek-flek aja ya cocok-cocok aja sebenarnya, kecuali dia memang ada faktor resiko Ya. nih ya, misalkan hipertensi yang segala macam tadi Mhm. itu, sebaiknya sih nggak usah dilanjutin. Jadi Oh. memang itu menyesuaikan. Jadi hal yang sebenarnya Mm-mm. wajar ya dok ya kalau terjadi Sesuatu hal hal yang demikian. wajar, jadi jangan khawatir, tapi tetap tetap aware lah ya, Ya. kalau memang itu berlanjut kontrol ke dokternya waktu lagi. Jangan tunda untuk kontrol ke dokter dan ke rumah sakit. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Selanjutnya dari Nisa Aulia. Jika penggunaan KB gonta-ganti, misalnya sebulan sebulan suntik 3 bulan, terus ganti lagi ke yang 1 bulan, apakah itu boleh dokter dan bahaya atau tidak? Coba-coba nih ya. Window shopping ya, jadi kalau ini Main sebulan coba-coba pakai KB-nya dok. ini ganti-ganti, kalau emang atas dasar nggak cocok sih ya nggak masalah. Ya. Cuma harus tahu waktunya, karena Mhm. kan pada penggunaan pil itu kan dia efektivitas bisa resiko terjadi kehamilan nih, misalnya Ya. setelah kita lepas pil bisa 1-3 bulan telat melanjutkan lagi, bisa terjadi kehamilan. Jadi Oke. kalau bisa nggak gonta-ganti, nanti takutnya miss nih, lupa udah mau minum ini mau ganti lagi ke suntik gitu. Sebenarnya sih kalau secara kerja hormonalnya sih nggak ada masalah ya, Mhm. boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan dia udah kayak ada problem nih, ternyata misalnya efek sampingnya udah dia sering mual-mual atau udah obesitasnya, ya baiknya sih jangan pakai hormon lagi Mhm. gitu. Jadi sebaiknya jangan juga coba-coba ya dok, pengen ganti-ganti aja ya. Jadi memang kalau Mhm. udah
cocok di situ ya sudah diteruskan saja gitu. Jadi malah jadi resiko nanti Resiko. kebobolan gitu ya, Dok. Iya, resiko hamil nanti. Baik. Selanjutnya ya dokternya dari Teresia Madan. Dok, jika habis keguguran dan dokter melarang hamil untuk 3 sampai 6 bulan, perlu KB saja atau perlu KB saja untuk aman atau tidak usah ya, Dok? KB apa yang bagus untuk saya yang obesitas? Oke. Oh, jadi beliau nih habis Obesitas ya. keguguran. Habis keguguran. Mm-mm. Kegugurannya mungkin ada riwayat pasca kuret ya. Ya. Kalau kita kembali lagi sini tunggu konsennya, kalau dia keguguran secara spontan artinya nggak ada yang menyebabkan penipisan dinding rahimnya, resiko resiko robeknya dinding rahim karena kan nggak ada tindakan, nggak Ya. ada manipulasi keluar sendiri, itu boleh sih kalau mau pakai KB yang kalau pengen cepat hamil lagi, Ya. mungkin tidak disarankan pakai yang hormon. Oh, oke. Karena kan hormonal itu butuh adaptasi lagi habis kita pakai untuk kembali kesuburan itu nggak secepat yang pakai non hormon. Jadi kalau yang non hormon misal pakai pakai spiral, cabut hari ini misalnya masa subur, bikin bisa hamil gitu. Selesai. Tapi kalau yang hormon ya itu resikonya. Cuma kalau aman sih ya pakai yang barrier aja. Barrier itu artinya kondom atau yang diafragma tadi atau cup vagina gitu-gitu. Jadi nanti kalau mau sebulan lagi atau ya paling cepat 2 bulan ya. Tapi idealnya memang 3 bulan. Kalau mau hamil lagi jadi lebih gampang. Jadi artinya siklus hormonal kita nggak keganggu nih, jadi masa ovulasinya jelas, pencatatan mensnya jelas gitu. Baik, jadi tadi pilihannya lebih baik mungkin menggunakan yang spiral gitu ya, Dok ya. Iya, pakai spiral. Tapi kalau dia memang pasca kuret ya, berisiko Mbak ini. Oh, iya. Jadi kalau dia pasca kuret kita langsung pakai IUD itu, ya itu kan resiko perforasi. Artinya perforasi itu robekan di dinding rahim. Karena dia kan habis ya di sendok-sendok gitu kan, dikerok-kerok. Jadi sebaiknya sih nggak pakai spiral dulu, yang amannya sih mungkin lebih ke barrier ya. Oh, ke barrier ya. Pakai kondom gitu. Pakai kondom dulu ya. Untuk mencegah tadi anjuran dokternya katanya 3 sampai 6 bulan dulu yang nggak boleh hamil. Selanjutnya dokter ya, kita masih ada waktu dari Atika. Anak saya sekarang usia 10 tahun, Dok. Saat setelah melahirkan anak saya di tahun 2012 langsung menggunakan KB, suntik 3 bulan katanya. Sudah hampir 3 tahun ini lepas KB namun belum kunjung mendapatkan momongan. Padahal awal menikah 1 bulan saya langsung hamil. Apakah KB saya yang saya pakai membuat rahim kering? Efek samping KB kah itu, Dok? Nah ini gimana nih, dokter? Jadi sudah hampir berarti cukup lama ya, Dok ya penggunaan KB-nya. Ya. KB apa sih? Suntik 3 bulan ya, bilangnya. Suntik 3 bulan. Nah ini suntik itu kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Ini. Kalau yang 3 bulan itu memang cenderung jadi siklus menstruasi itu pasti lebih cenderung dia tidak mens malah. Iya. Kenapa? Karena dia per 3 bulan itu menggunakan satu hormonal saja, jadi progesteron, sehingga hormon yang diperlukan buat menstruasi 2, kita pupuk yang 1 terus banyak terus yang 1, jadi dia nipis-nipisin dinding rahim terus gitu kan. Tapi kalau mungkin dia menggunakan yang 1 bulan itu angka kehamilan kembali kesuburannya mungkin akan lebih baik prognosisnya dibanding yang dia menggunakan per 3 bulan. Jadi memang itulah kekurangan yang KB suntik per 3 bulan tersebut. Karena masa suburnya itu cenderung jarang terjadi gitu. Jadi terjadi pun misalkan ada mungkin dalam 3-4 bulan baru mens gitu kan, dan itu pun efeknya itu jangka panjang gitu. Jadi kalau misalkan dia mau hamil, dia baru lepas gitu kan, mau punya itu kembali siklus normal itu sangat lama, susah. Jadi ya mesti sabar, dan kalau bisa sih kontrol dulu ke dokter, jadi bisa dilihat itu kondisi dinding rahimnya seperti apa, sel telurnya seperti apa, apakah sesuai dengan fase-fasenya masing-masing. Itu kan nanti harus disinkronkan ya, emang problemnya karena hormon atau takutnya ada hal yang lain gitu. Karena kan dengan progesteron terus dikasih dinding rahim bisa cenderung resiko juga nih nipis-nipis, terus takutnya ada bisa penebalan juga bisa. Jadi itu yang harus dievaluasi ulang sih kalau menurutku. Jadi mungkin nggak sepenuhnya karena KB suntik aja gitu. Kalau kering nggak ya kayak
Air kali ya dok, sumur kering. Tapi enggak, karena kan yang menyebabkan lendir serviks itu estrogen progesteron kita tuh pasti produksi sendiri ya, Iya. alamiah dari tubuh. Jadi kecuali kalau udah menopause nih, Iya. baru mungkin Baru nanti itu ya dok ya. tapi kalau masih secara reproduktif mah enggak, tenang Bu, nggak mungkin kering ya. Oke. Nah ini penting ya, jadi ibu kalau ada keluhan atau apa bisa langsung konsultasi ya dok ya, jangan ditunda atau misalnya cuman cari tahu aja di internet gimana-gimana, jadi tapi harus datang ke rumah sakit untuk bertanya langsung ke ahlinya seperti itu. Baik dokter, ini nggak kerasa udah 45 menit dok, ini ada beberapa pertanyaan sih yang belum kita jawab, tapi semoga nanti bisa dijawab lagi ya sama dokter Septrializa. Ya, sudah 45 menit kebersamaan kita pada siang hari ini, ikhlas kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk semua yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan, dan sudah bertanya ya, maksudnya di live kita hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, dokter bisa memberikan sedikit kesimpulan dokter? Oke, kita closingnya hari ini alhamdulillah ya, ternyata dengan sharing-sharing ini tuh sebagian besar tuh udah paham betapa pentingnya ternyata kontrasepsi. Jadi kontrasepsi ini targetnya memang untuk mencapai kesejahteraan kedua pasangan. Jadi nggak salah satu aja nih perempuan. Jadi pasangan itu suami dan istri, dan menjaga kesejahteraan sosial juga. Jadi penting untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat dan sebaiknya dilakukan konsultasi ke dokternya masing-masing. Jadi untuk pilihan apa-apanya itu didasarkan pada pertimbangan kondisi pasiennya itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa pakai KB. Jangan lupa pakai KB. Dan jangan lupa konsultasi ke dokter ya dok, kalau misalnya ada kendala atau hal-hal yang mau memang didiskusikan, apalagi nih kaitannya mengenai reproduksi, kemudian kesehatan juga ya. Ya, Seperti betul. itu. Jadi kita membantu ya, karena memang Betul. tadi Indonesia udah banyak Sudah banget. banyak. Urutan nomor 4 dok, peringkatnya nomor 4 nih dok. Urutan nomor 4 ya. Iya, risiko kematian bayi pun Yes, ternyata betul. meningkat 23% kalau dia melakukan menjarangkan kehamilan di bawah di atas 2 di atas 2 tahun. tahun. Dan itu sangat berpengaruh. Jadi kan kita untuk menciptakan generasi yang baik Betul, juga nih, menyelamatkan dengan juga jadi ya, mengurangi juga holistik risiko. lah ya gitu Betul. ya. Baik, dokter Septrializa, terima kasih banyak ya dokter atas Sama-sama. hari ini ya dok, kesempatannya untuk berbincang-bincang ya dokter. Ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, yang mau tahu jadwal dokter Septrializa, ini kita tampilkan ya di layar, bisa dicatat Bapak Ibu, silahkan dicatat untuk jadwal dokter Septrializa, atau misalnya mau tanya-tanya mengenai fasilitas dan layanan di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, bisa langsung saja kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor interaktif kami di 0817 9125 960. Baik, terima kasih sekali lagi dokter Septrializa, Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada live kita hari ini. Saya Yeni Arfiani pamit, sampai ketemu pada live Instagram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.